Wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang klasifikasi biaya. Dunia bisnis itu merupakan salah satu dunia yang paling banyak mengalami perkembangan, bergerak maju dan cepat, sehingga diperlukan banyak strategi di dalamnya. Contohnya saja misal adanya pembiayaan keuangan, operasional kerja, kegiatan perekrutan karyawan, evaluasi bisnis dan lainnya. Namun ada satu hal penting lainnya dalam dunia bisnis yang tidak boleh dilewatkan, yaitu klasifikasi biaya. Tentu saja, dalam berbisnis selalu saja berkenaan dengan yang namanya modal dan pembiayaan, bukan ketika mengelola operasionalnya, tetapi jelas membutuhkan klasifikasi, di mana kegiatan pengklasifikasian ini sendiri memang bertujuan untuk membedakan satu kebutuhan dengan kebutuhan lain sesuai dengan besarannya. Nah, bagi yang ingin mengenal lebih dalam dan dalam mengenai klasifikasi biaya, apa itu pengertiannya, contoh dan fungsinya, mari kita simak bersama-sama. Nah, sebelum membahas mengenai contoh dan fungsi klasifikasi biaya, maka akan menjadi lebih lengkap membahas pengertiannya dahulu. Klasifikasi biaya ini memiliki pengertian sebagai sebuah pengelompokan dan elemen biaya secara sistematis dalam penggolongan tertentu. Kalau kita melihat di dalam slide bahwa klasifikasi biaya itu ada suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk memberikan informasi. Biaya dapat digolongkan menurut objek pengeluarannya, fungsi pokok dalam perusahaannya, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, juga jangka waktu manfaatnya. Nah, ini adalah penggolongan-penggolongan biaya yang perlu teman-teman ketahui dalam belajar klasifikasi biaya. Yang pertama adalah penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluarannya adalah bahan bakar. Maksudnya apa? Saya mau membeli sesuatu, saya mau membeli bahan bakar. Maka, semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut sebagai biaya bahan bakar. Contohnya, penggolongan biaya atas dasar objek pengeluaran dalam perusahaan kertas. Ini contoh lain. Ada sebagai berikut. Ada biaya merang, biaya jerami, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin dan biaya asuransi, serta biaya bunga, biaya zat warna. Ini adalah contoh-contoh biaya yang dikeluarkan pada perusahaan kertas. Selanjutnya, penggolongan biaya menurut fungsi produksi pokok dalam perusahaan. Jadi, biasanya pekerjaan pokok atau produksi pokok dalam satu perusahaan itu meliputi 3 hal, 3 fungsi. Ada fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi umum. Oleh karena itu, di dalam perusahaan manufaktur itu biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Fungsi produksi, maka biaya-biaya dikeluarkan disebut sebagai biaya produksi. Fungsi pemasaran, maka biaya-biaya yang dikeluarkan disebut biaya pemasaran. Fungsi administrasi dan umum,
maka biaya-biaya yang dikeluarkan disebut biaya administrasi dan umum. Biaya produksi contohnya. Biaya produksi itu merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Jadi biaya produksi itu adalah biaya pengolahan ya. Bagaimana mengolah satu produk dari bahan baku, bahan setengah jadi, dan menjadi bahan jadi sampai dengan dijual. Contohnya apa? Biaya depresiasi mesin dan equipment. Depresiasi paham ya, depresiasi itu sama dengan penyusutan. Jadi penyisihan nilai manfaat daripada mesin. Biaya bahan baku, biaya bahan penolong. Bahan penolong itu contohnya apa? Bahan penolong ini adalah disebut dengan biaya overhead. Biaya fabrikasi contohnya. Misal ada perusahaan mebel, bahan bakunya adalah kayu, bahan penolongnya adalah apa? Bahan penolongnya politur, skrup, dan lain-lain. Itu adalah yang biaya-biaya yang membentuk satu produk. Bayangkan ada bahan baku, ada tenaga kerja, tapi tidak ada bahan penolong, maka tidak akan menjadi satu produk yang diinginkan. Selanjutnya, menurut objek pengeluarannya secara garis besar, biaya produksi ini dibagi menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung disebut sebagai biaya utama atau prime cost. Tanpa kedua ini, maka tidak akan pernah ada yang namanya produk. Maka disebut sebagai biaya utama. Berikutnya biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Itu sering pula disebut dengan istilah biaya konversi, yang merupakan biaya untuk merubah atau mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi. Bayangkan ada biaya utama, ada bahan baku dan juga tenaga kerja. Tapi di situ tidak ada biaya overhead pabrik, biaya penolong, biaya pelengkap. Maka tidak akan berubah menjadi satu produk yang diharapkan oleh pemilik. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan yang menjadi bagian pokok dari produksi selesai. Ya, jadi biaya-biaya semua sumber ekonomi yang dikeluarkan untuk membeli bahan yang menjadi bagian pokok dari produksi selesai. Jadi sampai selesai. Seperti dicontohkan tadi, perusahaan mebel membuat meja dan kursi. Bahan bakunya apa? Kayu. Maka pengeluaran uang untuk membeli kayu tersebut akan menjadi biaya bahan baku. Berikutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang langsung menangani proses produksi. Masih menggunakan contoh mebel. Perusahaan mebel, biaya tukang kayu. Nah itu. Biaya tenaga kerja langsung itu apa? Biaya tukang kayu. Karena dia yang bersentuhan langsung dengan bahan bakunya. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu adalah biaya yang dikeluarkan bagian produksi. Selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Seperti biaya bahan penolong. Ya, misal kayu tadi ya ada politur, ada skrup dan lain-lain. Biaya mandor. Gaji mandor ya. Perlu juga mandor digaji. Karena bayangkan satu perusahaan besar, banyak karyawannya, banyak tenaga kerja yang membuat produk tapi tidak diawasi. Maka hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
maka harus ada yang namanya gaji mandor. Biaya tenaga kerja tidak langsung lainnya, seperti biaya administrasi dan umum, ini kan tidak langsung. Biaya listrik, ini tidak langsung ada. Air, biaya pemeliharaan dan suku cadang, serta lain-lain. Itu adalah beberapa jenis biaya yang ada di dalam biaya produksi. Kita ingat-ingat tadi, yang ada di dalam biaya produksi itu ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Berikutnya ada biaya pemasaran. Dan biaya pemasaran ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan pada fungsi pemasaran. Biaya pemasaran ini merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Apa yang termasuk di dalam biaya pemasaran? Biaya iklan, biaya promosi. Berbeda ya antara iklan dengan promosi. Biaya angkutan dari gedung perusahaan ke gedung pembeli. Gaji karyawan bagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran. Biaya contoh atau sampel. Ya. Jadi biasanya di dalam satu perusahaan yang ingin memasarkan produknya, maka dia harus membuat satu contoh atau sampel untuk didemonstrasikan kepada para calon-calon customer-nya. Berikutnya, yang ketiga adalah biaya administrasi. Biaya administrasi ini merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Nah, ini lebih cakupannya lebih luas karena semua terkoordinasi di dalam biaya administrasi ini. Kegiatan produksinya, pemasarannya, itu semua dicatat, dikoordinasikan dengan biaya administrasi. Apa yang termasuk di dalamnya? Itu adalah biaya gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia, dan bagian hubungan masyarakat. Humas ini penting. Biaya pemeriksaan akuntan, biaya fotokopi. Pokoknya semua biaya-biaya yang dikeluarkan selain biaya bahan baku, bahan tenaga kerja langsung yang berkaitan dengan produk. Semua yang di luar itu maka dia akan masuk sebagai biaya administrasi. Berikutnya, penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Sesuatu yang dibiayai ini dapat berupa produk atau departemen. Ya, produknya apa sih? Departemen mana sih? Nah, ini. Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, maka biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Ada direct cost atau disebut dengan biaya langsung, dan ada indirect cost atau biaya tidak langsung. Dalam hubungan dengan departemen, biaya dibagi lagi menjadi dua golongan. Ada biaya langsung departemen, ada biaya tidak langsung departemen. Sekarang kita akan coba bahas tentang biaya langsung atau direct cost. Biaya langsung ini adalah biaya yang terjadi. Yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Pasti. Karena ada yang mau dibiayai, maka terjadilah biaya langsung. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Ya, ini adalah pengertian daripada biaya langsung. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya langsung departemen atau direct department cost, yang merupakan semua biaya yang terjadi di dalam departemen tertentu. Contohnya apa? Biaya tenaga kerja yang bekerja dalam departemen pemeliharaan
maintenance ya, merupakan biaya langsung departemen bagi departemen pemeliharaan. Nah, ini adalah contohnya. Berikutnya, yang kedua adalah biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung ini merupakan biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Kalau tadi biaya langsung kan karena ada sesuatu yang memang harus dibiayai, dan kalau yang tidak langsung ya ini oleh sesuatu yang dibiayai, tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung ini dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Bahasa kerennya adalah factory overhead cost. Biasanya biaya ini tidak mudah diidentifikasikan dengan produk tertentu. Ya, ini tidak bisa kita identifikasikan. Biaya tidak langsung atau indirect cost. Dalam hubungannya dengan departemen, biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi di suatu departemen, tetapi manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya apa? Biaya yang terjadi di departemen pembangkit tenaga listrik. Nah, biaya ini dinikmati oleh departemen-departemen lain dalam perusahaan, baik untuk penerangan maupun untuk menggerakkan mesin dan equipment yang mengkonsumsi listrik. Bagi departemen pemakai listrik, biaya listrik yang diterima dari alokasi biaya, departemen pembangkit tenaga listrik merupakan biaya tidak langsung departemen. Ini bagi departemen pemakai listrik. Dia ditempatkan sebagai biaya tidak langsung departemen. Demikian pembahasan tentang klasifikasi biaya pada pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian, salam sehat untuk semua.